Pernahkah Anda merasa seperti hantu dalam tarian cinta? Terutama ketika seorang wanita yang lebih muda melintas di jalan Anda? Bayangan keraguan itu, suara batin yang membisikkan rasa tidak aman tentang perbedaan usia, tentang apakah Anda memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan. Mungkin Anda berpikir bahwa bertambahnya usia adalah tembok yang tak tertembus, atau bahwa dia pasti hanya akan bergaul dengan pria seusianya. Ini adalah kekhawatiran yang sangat umum dan familiar bagi banyak pria, perasaan manusiawi. Mempersepsikan waktu sebagai jurang adalah hal yang wajar. Namun, yang tidak disadari banyak pria adalah bahwa dengan strategi yang tepat, perbedaan itu, jauh dari menjadi beban, dapat menjadi kekuatan terbesar Anda. Mereka mungkin tidak meneriakannya dari atap rumah, tetapi banyak wanita muda merasakan daya tarik yang mendalam terhadap pria yang lebih berpengalaman yang berkomunikasi dengan sangat jelas, yang tidak tersesat dalam sandiwara untuk tampak muda atau dalam perjuangan untuk tampak modern. Yang benar-benar menarik mereka adalah cara mereka mengintegrasikan perjalanan hidup mereka, pengalaman bertahun-tahun mereka, ke dalam percakapan yang mendalam dan kaya emosi. Bukan kronologi kehidupan mereka yang menarik, tetapi sikap yang ditunjukkan oleh usia tersebut dan, yang terpenting, dampak emosional yang dimiliki pria itu terhadap mereka. Dalam perjalanan menuju hubungan yang tulus ini, stekisme menjadi sekutu Anda yang paling setia. Ini bukan tentang mengucapkan formula yang sudah jadi atau berpura-pura menunjukkan emosi, tetapi tentang menumbuhkan kebajikan batin yang terpancar secara spontan. Kesederhanaan, pertimbangan, keaslian yang nyata, dan kejernihan pikiran bukanlah sekadar prinsip filosofis. Itu adalah alat persuasi yang diam namun ampuh. Sebelum mengungkapkan 6 hal yang ingin didengar seorang wanita muda dari pria yang lebih tua, sangat penting bagi kita untuk menetapkan kebenaran mendasar. Ini bukan latihan manipulasi retorika. Ini bukan tentang menggunakan kata-kata sebagai umpan yang menipu. Ini tentang menyampaikan, dari kekayaan pengalaman hidup Anda sendiri, dengan kerendahan hati dan transparansi, apa yang benar-benar menghubungkan Anda dengannya. Karena jika ada satu kualitas yang langsung dideteksi oleh seorang wanita muda, itu adalah ketulusan versus kepura-puraan. Seorang wanita muda tidak mencari sosok ayah dalam diri pria yang lebih tua untuk mengguruinya, atau memaksakan kebijaksanaan kuno seolah-olah pikirannya adalah kanvas kosong. Yang ia dambakan, meskipun seringkali terselubung dalam kata-katanya, adalah seseorang yang mendengarkan dengan minat yang tulus, yang mengagumi vitalitasnya tanpa menghakimi, dan yang dapat memadukan kedewasaannya dengan semangatnya yang segar tanpa merasa terancam. Sekarang, mari kita lihat 6 hal yang ingin didengar seorang wanita muda dari pria yang lebih tua. Pertama, ketika seorang pria dewasa mengatakan kepadanya, perspektifmu tentang kehidupan sangat menarik. Itu seperti hembusan udara segar, ia tidak hanya memberikan pujian. Ia menyampaikan, aku mengamatimu, aku menghormati individualitasmu. Perspektifmu tentang dunia menawarkan visi baru bagiku. Seringkali, wanita muda merasa bahwa pria yang lebih tua membatasi mereka pada stereotip atau merendahkan mereka secara intelektual. Tetapi jika Anda, dengan memanfaatkan pengalaman Anda yang solid, menunjukkan pikiran terbuka terhadap pandangan dunianya, ia tidak hanya akan merasa dihargai, tetapi juga merasa unik. Bagaimana Anda mengungkapkan hal ini tanpa terdengar dipaksakan atau dibuat-buat? Sederhana, jangan mengarang kekaguman di tempat yang tidak ada. Jika logika atau pendekatannya terhadap suatu situasi benar-benar mengejutkan Anda, ungkapkanlah. Frasa seperti, saya belum pernah mempertimbangkannya dari sudut pandang itu. Perspektif Anda mengajak saya untuk merenung. Atau, cara Anda menjelaskannya memiliki vitalitas yang menurut saya sangat menarik adalah pembukaan kecil yang mengarah pada percakapan yang tulus. Bayangkan kejutan seorang wanita muda ketika mendengar seorang pria berpengalaman mengakui bahwa perspektifnya telah mengajarkan sesuatu yang baru kepadanya. Dia akan merasa didengarkan, bukan oleh pria menawan yang mencoba memukaunya, tetapi oleh pria yang tidak takut untuk terkejut. Ini memiliki dampak yang mendalam karena alih-alih mengambil peran sebagai guru yang serba tahu, Anda menjadi pria dewasa yang, terlepas dari pengalaman hidupnya, tetap rendah hati untuk belajar. Kesederhanaan yang memikat itu, kemauan untuk menerima ide-ide baru dari seseorang yang lebih muda, membedakan Anda dari orang dewasa pada umumnya, yang terkunci dalam keyakinan mereka sendiri. Dan bagi seorang wanita yang mendambakan koneksi yang autentik, itu sungguh tak tertahankan. 2. Catatan kedua yang sangat menyentuh hatinya ketika Anda curhat kepadanya. Energi Anda menginspirasi saya untuk menjelajahi cakrawala baru. Kedengarannya sederhana, tetapi mengandung kebenaran yang kuat. Konfirmasi bahwa vitalitasnya bukan hanya menyenangkan, tetapi juga menyegarkan. Niat Anda bukanlah untuk meniru masa mudanya. Anda tidak berusaha memutar kembali waktu. Anda hanya menyadari bahwa kehadirannya mendorong Anda untuk menemukan kembali aspek-aspek diri Anda yang telah lama terpendam.
Mungkin Anda telah lama melupakan sensasi tempat-tempat tertentu, spontanitas rencana dadakan, atau kebebasan dalam mengambil keputusan. Anda menjadi seseorang yang mendorong pertumbuhan bersama. Ini juga merupakan manifestasi dari stakisme, menyadari bahwa Anda tidak memiliki semua jawaban, bahwa setiap individu, tanpa memandang usia, memiliki pelajaran berharga untuk dibagikan. Dan ketika Anda menyampaikan pesan ini secara alami, wanita muda itu tidak hanya merasa dihormati, tetapi juga merasa tertarik, karena pikiran terbuka adalah undangan bagi jiwa, dan ketika menyentuh jiwanya, tubuhnya mulai percaya. Bayangkan kepuasan mengetahui bahwa keterbukaan pikiran Anda menciptakan hubungan yang begitu dalam. 4. Kunci kekuatan keempat. Pengalaman saya bukanlah piala untuk dipamerkan, tetapi peta yang dapat saya bagikan kepada Anda jika bermanfaat. Pernyataan semacam ini menghancurkan salah satu hambatan terbesar yang dibangun banyak wanita muda. Anggapan bahwa pria yang lebih tua hanya ingin memberi ceramah kepada mereka. Ketakutan mereka bukan hanya karena diperlakukan seperti anak-anak, tetapi sebagai murid abadi di bawah bimbingan seseorang yang menganggap dirinya tahu segalanya. Tetapi jika Anda berbicara dari kekayaan pengalaman Anda, tanpa sikap superioritas, jika Anda menyajikan pembelajaran Anda sebagai alat yang dapat bermanfaat, bukan sebagai kebenaran mutlak dan tak terbantahkan, dia akan menurunkan pertahanannya, membuka diri untuk terhubung, dan merasa diundang untuk berdialog antara sesama, bukan kompetisi yang tidak setara. Anda bukanlah orang dewasa tipikal yang menghakimi, saya sudah memperingatkan Anda, tetapi orang yang berbagi. Saya merasa ini bermanfaat, tetapi saya ingin mendengar pendekatan Anda. Seorang wanita muda tidak mencari Anda untuk menentukan jalannya. Dia mendambakan Anda untuk menunjukkan kepadanya bahwa Anda juga bersedia berjalan bersamanya, bahwa meskipun Anda telah memperoleh pemahaman tertentu dari pengalaman hidup yang lebih lama, Anda juga memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa perspektifnya dapat memperkaya perspektif Anda. Dualitas antara kebijaksanaan pengalaman dan keterbukaan terhadap visi baru ini menghasilkan daya tarik yang intens sekaligus halus. Karena tidak ada yang lebih menggoda daripada seseorang yang membimbing tanpa mengindoktrinasi. 5. Disinilah muncul salah satu ungkapan yang paling halus namun ampuh. Saya senang Anda mengejar impian Anda sendiri. Aku ingin mendukungmu dalam perjalananmu menuju tujuan-tujuanmu. Kedengarannya sederhana, tetapi ketika seorang wanita muda mendengar ini dari seorang pria yang lebih tua, dunia batinnya beresonansi dengan resonansi khusus. Karena banyak pria yang lebih tua, tanpa menyadarinya, meremehkan atau menganggap sepele aspirasi seorang wanita muda. Mungkin mereka tidak bermaksud jahat, tetapi komentar mereka dapat membuatnya merasa tidak penting. Sebaliknya, kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu mengatakan kepadanya, proyek-proyekmu sangat menarik bagiku, tujuanmu berharga, dan niatku adalah untuk mendukung, bukan menjadi penghalang, dalam mencapainya. Sikap ini menjadikanmu sekutu emosional yang tulus. Kamu bukanlah penghalang bagi perkembangannya. Kamu adalah batu loncatan, seorang pria yang memberikan kekuatan tanpa menutupi dirinya. Dan ketika dia merasa bahwa kamu percaya pada potensinya, hatinya terbuka karena dia merasakan bahwa kamu melihat melampaui penampilan fisiknya, melampaui masa kini. Kamu merenungkan esensinya, kamu mengakui ambisinya dan menegaskan, visimu penting bagiku. Mulai dari titik itu, hubungan melampaui hal-hal yang dangkal, menjadi dalam, emosional, dan intim. 6. Sekarang kita sampai pada salah satu pernyataan yang paling transenden dan paling jarang digunakan oleh pria yang lebih tua. Keputusan akhir ada di tanganmu. Jika kamu mau, aku akan menemanimu. Ungkapan yang tampaknya sederhana ini membongkar berabad-abad pengkondisian sosial karena menempatkan kebebasan untuk memilih di tangannya, tanpa tekanan, tanpa harapan yang dipaksakan, tanpa kewajiban untuk menyenangkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Banyak wanita muda menyimpan ketakutan yang mendalam, meskipun mereka sering menyimpannya sendiri, akan terjebak dalam dinamika di mana pria menentukan kecepatan, mendikte langkah-langkah, dan mengharapkan respons emosional atau fisik hanya karena usianya yang lebih tua. Tetapi ketika seorang pria dengan pengalaman hidup berkata, jika kamu merasa nyaman, kita akan melanjutkan. Jika kamu lebih suka berhenti, itu juga tidak apa-apa, sesuatu yang mendasar berubah dalam dirinya. Dia merasa terlindungi, bukan dikendalikan. Dia merasa dilihat dalam individualitasnya, bukan diganggu. Dan perasaan kebebasan itulah lahan subur tempat daya tarik otentik berkembang. Ini bukan tentang mengadopsi sikap pasif, tetapi tentang menawarkan ruang baginya untuk mengambil kendali atas keinginannya sendiri. Hasrat tidak tumbuh subur di bawah paksaan, hasrat berkembang dalam suasana kepercayaan. Dan ketika Anda, dengan tenang dan percaya diri, menjelaskan bahwa niat Anda bukanlah untuk memaksa,
bahwa kehadiran Anda adalah undangan dan bukan paksaan, Anda membuka pintu menuju pilihan bebas yang seringkali akan bersifat afirmatif. Sikap ini tidak hanya menumbuhkan rasa hormat, tetapi juga menyalakan api hasrat. Karena jauh di lubuk hati, yang paling menggerakkan seorang wanita bukanlah pria yang tanpa henti mengejarnya, tetapi pria yang sangat menghormatinya sehingga ia sendiri ingin berada di dekatnya. Dan penyerahan diri secara sukarela ini, yang lahir dari rasa saling menghormati, adalah salah satu bentuk hubungan intim yang paling intens. Sekarang, banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana Anda menganalisis itu. Saya belum pernah mempertimbangkannya dari perspektif itu. Anda tidak mencoba menebak apa yang ingin dia dengar. Anda benar-benar bereaksi terhadap masukannya, dan reaksi tulus itu memiliki daya tarik yang jauh lebih unggul daripada ungkapan yang dibuat dengan cermat. Dan sangat penting untuk menekankan poin penting. Ungkapan-ungkapan ini tidak boleh digunakan sebagai alat manipulasi. Jika Anda tidak merasakan kekaguman yang tulus padanya, jika Anda tidak menghargai ide-idenya, jika Anda tidak menghormati otonominya, maka sebaiknya Anda menahan diri untuk tidak menggunakannya karena daya tarik sejati berasal dari keselarasan antara kata-kata dan perasaan Anda. Bahasa tubuh Anda, nada suara Anda, arah pandangan Anda harus selaras dengan apa yang Anda ungkapkan, ketenangan saat Anda berbicara, perhatian yang Anda berikan padanya saat dia berkomunikasi. Semua ini menciptakan lingkungan yang tepat agar ungkapan-ungkapan ini dapat berpengaruh, menghindari jebakan yang harus Anda hindari. Di sisi lain, sangat penting untuk menghindari kesalahan umum yang sering dilakukan banyak pria yang lebih tua ketika mencoba berhubungan dengan wanita yang lebih muda, sehingga menghancurkan kemungkinan hubungan yang tulus bahkan sebelum dimulai. Salah satu kesalahan tersebut adalah terlalu banyak memberikan pujian yang dangkal. Terus-menerus mengatakan bahwa dia yang tercantik atau paling menarik hanya menunjukkan rasa tidak aman dan keputusasaan. Dia merasakannya, dan ketertarikannya pun memudar. Kesalahan umum lainnya adalah mengambil peran sebagai orang yang sok tahu. Alih-alih mencoba memaksakan pengetahuan dan pengalaman Anda padanya, tanyakan padanya tentang pengalamannya sendiri dan apa yang telah dia pelajari. Tidak ada yang senang merasa rendah diri dalam percakapan, terutama ketika mencoba membangun hubungan emosional. Anda juga harus menahan diri untuk tidak terlalu banyak berbicara tentang pencapaian atau harta benda Anda. Seorang wanita muda tidak akan lebih tertarik pada mobil mahal yang Anda kendarai atau rumah besar yang Anda miliki. Dia akan tertarik jika dia merasakan kematangan emosional Anda, kemampuan Anda untuk berkomunikasi secara efektif, dan kapasitas Anda untuk memahami emosinya tanpa menghakimi. Dan tentu saja, jangan pernah membandingkan diri Anda dengan pria seusianya. Taktik itu hanya membuat Anda merasa tidak aman. Tujuan Anda bukanlah untuk bersaing dengan orang lain, tetapi untuk menawarkan sesuatu yang berbeda dan otentik. Dan sesuatu yang berbeda itu bukanlah tentang melampaui orang lain, tetapi tentang pemahaman mendalam tentang siapa Anda sebenarnya. Sikap adalah kuncinya. Singkatnya, keenam ungkapan ini hanyalah puncak gunung es. Ungkapan-ungkapan ini mewakili sebuah filosofi, sebuah cara berinteraksi dengan dunia. Ketika seorang pria dewasa memahami bahwa usianya adalah sebuah keuntungan, bahwa pengalaman hidupnya memiliki nilai intrinsik, dan bahwa ia dapat membagikannya dengan anggun dan terbuka, ia berhenti merasa dirugikan dan mulai menonjol secara alami. Kebanyakan pria tidak mengikuti jalan ini. Mereka berpegang teguh pada pola-pola usang, pada peran-peran yang dipaksakan oleh masyarakat, pada kebutuhan untuk mendominasi atau terus-menerus membuktikan nilai diri mereka. Tetapi Anda bukanlah mayoritas. Anda sedang belajar untuk melihat melampaui permukaan, untuk mendengarkan dengan perhatian yang tulus, untuk berkomunikasi dengan tenang, dan untuk terhubung dari tempat kehadiran penuh. Stoikisme sebagai dasar daya tarik. Disinilah filosofi Stoik menjadi nyata. Ini bukan sekadar teori abstrak. Ini tidak terbatas pada pengendalian diri dalam menghadapi penderitaan atau ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Ini juga terwujud dalam cara Anda menampilkan diri kepada orang lain tanpa perlu persetujuan langsung. Ini adalah kemampuan Anda untuk bertindak tanpa terikat pada hasil langsung. Ini adalah cara Anda menunjukkan pengendalian emosi tanpa sikap dingin, ketegasan tanpa kekerasan, dan keterbukaan tanpa kecemasan. Ketika seorang wanita muda merasa bahwa seorang pria yang lebih tua mampu menjaga ketenangannya bahkan di tengah ketertarikan, bahwa dia tidak terburu-buru, bahwa dia tidak menekannya, tetapi bahwa dia benar-benar mengaguminya, itu melucuti pertahanannya. Karena di dunia yang dipenuhi dengan penampilan palsu, dia menemukan seseorang yang tidak berpura-pura, yang tidak bersaing, yang hanya apa adanya. Sekarang, mari kita perjelas, 6 kunci ini seharusnya tidak menjadi taktik yang diperhitungkan. Ini adalah hasil alami dari perkembangan pribadi Anda. Ini adalah hasil dari pemahaman bahwa pengalaman Anda tidak diukur dalam tahun,
tetapi dalam bagaimana Anda menggunakannya untuk menciptakan kesejahteraan pada orang lain. Bukan usia Anda yang akan membuatnya melihat Anda secara berbeda. Itu adalah sikap Anda terhadap vitalitasnya, kecerdasannya, kerinduannya akan kebebasan. Jika Anda menampilkan diri sebagai cermin yang merefleksikan dan menghormati, alih-alih sebagai cetakan yang mencoba memaksanya masuk ke dalam suatu bentuk, dia akan ingin berada di dekat Anda, bukan karena Anda memaksanya, tetapi karena Anda menariknya dengan kekuatan keaslian Anda. Ingatlah 6 jalan menuju hubungan yang tulus ini. Pertama, hargai perspektifnya. Kedua, biarkan diri Anda terinspirasi oleh semangatnya. Ketiga, hargai penilaian mereka. Keempat, bagikan perjalanan Anda tanpa memaksakannya. Kelima, pupuk aspirasi mereka. Keenam, biarkan mereka mengambil kendali pengambilan keputusan. Masing-masing mencerminkan kebajikan yang penting. Ini bukan hiasan yang dangkal, ini adalah jembatan yang kokoh. Jembatan antara kedewasaan Anda dan vitalitas mereka, antara ketenangan Anda dan semangat mereka, antara kejernihan mental Anda dan spontanitas mereka.